光の中に山並みは燃えて遥かな空の果てまでも君は飛び立つAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Apa ya? Ya insya Allah saya berencana kembali ke tanah air tanggal 27 Maret. 27 Maret tahun 2013. Tapi belum selesai tadi. Ya setelah 3 tahun kurang lah, berarti kurang berapa hari lah. Karena saya datang tanggal 10 April 2010. Ya terima kasih sekali nih, khususnya ada Muskuk ya, ada silaturahmi tetap terjalin, terus tidak terkurangi lah keislaman, bahkan mungkin saya merasa lebih baik daripada waktu di Indonesia. Mudah-mudahan setelah saya balik masih tetap bisa menjaga sikap yang sudah baik seperti di Jepang ini. Mudah-mudahan, karena seperti kita tahu lah kalau balik Indonesia ya karena begini itu. Terus ya banyak yang saya dapat dari jalinan silaturahim baik kepada senior-senior yang sudah kembali ke tanah air juga dan kepada teman-teman yang sekarang masih ada di sini. Tentunya sebagai manusia hanya salah saya ya, khususnya mungkin yang langsung maupun tidak langsung mungkin lewat email kadang ada yang mungkin merasa ada yang menyinggung atau apa. Saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf. Semoga saya balik itu sudah bisa dimaafkan lah, tidak ada yang tersisa kalau ada yang tidak enak di hati. Terus ya terima kasih lah banyaknya, saya banyak dapat bantuan dari teman-teman, banyak hikmah yang dapat saya ambil selama di Fukuoka. Apalagi ya, saya kira itu kesannya karena saya banyak ya sebagai bujangan ya selama di Fukuoka sempat ditemani istri 3 minggu dan itu sulitnya ketika bujangan terus dapat periode sedikit yang ada keluarga, karena begitu keluarga pulang ingin pulang ya dapat anugerah banyak. Alhamdulillah sensei memberikan kemurahan hatinya untuk bisa meloloskan saya lolos gitu ya. Jadi saya jujur saja, jadi kemurahan Allah itu banyak sekali jalannya. Yang pertama saya diketemukan oleh sensei yang pensiun, jadi mau nggak mau yang mau pensiun pada saat saya juga selesai, sehingga alhamdulillah dengan itu tidak banyak tuntutan. Terus kedua, alhamdulillah selama saya di Fukuoka saya menambah anak 1. Ya itu rezeki yang luar biasa. Ya terus ya. Nah, itu lebih pendek lagi Pak, 2 minggu di Jakarta gitu lah. Waktu 2011 saya pulang liburan 2 minggu. Alhamdulillah ternyata pas saya minggu Pak. Ya apelan ya alhamdulillah lah. Terus biasa terus waktu saya di sini juga istri itu sudah kesini, ternyata diterima ke negeri sipil sehingga dia balik lagi. Itu rezeki banyak sekali yang saya dapat selama di Fukuoka. Terima kasih sekali teman-teman atas doa dukungan
sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tidak banyak yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Ya, artinya semoga silaturahim kita tetap terjaga di hari-hari yang mendatang. Kalau ke Jakarta atau saya asli di Pemalang, saya selama ini tinggal di Jakarta. Kalau ke Jakarta silahkan kontak saya di Universitas Negeri Jakarta, IKIP Jakarta, Rawamangun. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka pakai pantun dulu, Pak. Pakai pantun. Katanya ada main Gundam 12 ini. Ya, alhamdulillah masih bisa berkumpul. Pakai nangis nggak? Nggak ya. Boleh. Ya, mungkin beda dikit dari Pak Agung. Pak Agung mungkin dia pulang tanggal 27. Ya agak diperpanjang. 1 tahun sini. 1 hari. Tadi ingin itu lebih cepat pulang, tapi sepertinya Tuhan menghendaki lain. Ya, ya kita jalani aja. Mungkin sangat beda sama teman-teman. Kalau saya sendiri mungkin kesannya selama mengikuti pendidikan itu malah stres mendengar dari teman-teman sendiri menyampaikan bahwa pendidikan itu di sini, kehidupan di sini tertekan apa semuanya, dapat sensei yang killer, dapat apa? Saya sangat beda sekali. Benar, itu benar. Sensei itu tidak seperti yang teman-teman sering keluhkan, ya. Karena sensei itu sendiri ketemu yang murah senyum, sangat sekali toleransi dan sangat care. Jadi ya alhamdulillah saya dipertemukan itu, ya mudah-mudahan sampai akhirnya nanti itu kan tanggal 26 ya semuanya berjalan lancar, itu doanya. Nggak tahu nanti kan kita nggak tahu, kadang udah senang tiba-tiba akhirnya kita nggak tahu. Biasanya kita. Ya. Kalau Pak Agung masih bisa ditemani, kalau saya belum sempat ditemani. Dan sensei mulai dari awal itu udah menanyakan untuk supaya saya membawa istri. Saya menjanjikan, insya Allah tahun kedua sensei masih nanya, gimana istrinya datang? Belum tahu sensei, mungkin tahun ketiga. Tahun ketiga kemarin acara masih nanya, gimana istrinya? Waduh sensei, kemungkinan tidak bisa. Jadi ya semuanya itu kan kita punya rencana. Bukan kita ini ada sesuatu yang kita prioritaskan. Jadi prioritas itu kita ada tingkatannya. Mana yang kita mau? Ya yang lainnya. Jadi mungkin kawan terkesan enggak melihat saya mungkin santai gitu selama di sini. Ya karena juga kami di lab kami itu tidak pernah dididik untuk ambisius yang begitu relax. Dan itu juga terkait dalam kami dalam pertanyaan ya, seperti rutinitas kalau di lab itu seperti tahunan itu ada wall gitu. Di lab saya itu tidak pernah punya ambisi untuk menang, tapi menang. Ya alhamdulillah selama saya di sana tetap terus juara 2. Ya, itu. Juara pertama itu Juara. jadi tidak pernah ada dan saling bantu kerjasama itu di dalam lab itu memang ya mungkin memang dari senseinya ya. Hari-hari saya mengisi aktivitas itu dengan bersepeda. Teman-teman mungkin kok
selama di Jepang ini senangnya ngerepotkan diri. Kalau saya sendiri enggak, saya memanfaatkan, memakai prinsip daripada Bang Nafi. Gitu. Apa itu? Kesempatan dan peluang. Kita tidak punya peluang kesempatan untuk Indonesia dan ancamannya sangat tinggi sekali. Sementara jadi dengan adanya fasilitas dan peluang itu ya saya manfaatkan dan saya nikmati sepeda itu. Kemudian ada teman juga saya ajak untuk bersepeda. Dia menanyakan, di sini jauh nggak? Saya punya prinsip, masalah jauh dekat itu lebih kurang 20 cm. Itu antara otak dan hati. Karena otak kita itu untuk kontrol, untuk merintah melaksanakannya. Hati kita itu tekadnya. Ya, jadi cuma 30 cm. Jangankan ke Dazaiku ya Pak ya. Sebelah kamar pun masih jauh ya Pak. Sebelah kamar bisa jauh. Tambah satu Pak, otak, hati, otot. Kemudian satu lagi, dari S1 saya ketemu prinsip dari Melayu ya, karena saya orang Melayu. Itu dalam bahasa Melayunya itu enggak 1000 daya tak enggak 1000 dalek. Kalau kita mau, itu akan kita lakukan. Kalau Jawanya itu tidak bisa menghitung lagi, dia ngomong 1000 aja, 1000 usaha kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau, itu 1000 alasan. 1000 alasan. Jadi halangan yang ada jangan dijadikan kendala. Ya kita data dan kita cari jalan keluarnya seperti apa. Ya karena saya orang Melayu, kata Pak Agung tadi dia mau menyampaikan Gundam 12, saya beberapa Gurindam 12 yang saya ambil. Ada beberapa ayat yang saya ambil, yaitu Gundam 12 ini itu dikarang oleh Ali Haji Raja Lingga. Itu turunan sebenarnya dari Bugis. Jadi Bugis sama Melayu itu masih saudara. Bisa juga untuk kampanye ini. Pasal barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiadalah boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Itu 2 ayat yang saya ambil. Pasal kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiap. Pasal ketiganya, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tidak senonoh. Hendaklah pelihara akan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Pasal 4, hati kerajaan di dalam tubuh, jikalau lalim segala anggota pun rubuh. Mengupat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pasal 5, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Pasal 6, cahari olehmu obat yang boleh dijadikan obat. Pasal 7, apabila banyak berkata-kata,
disitulah jalan masuk dusta. Ya seperti janji-janji politik. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Pasal 8. Siapa itu? Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Pasal ke-9. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tidak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Pasal 10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Pasal 11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Jadi jangan lupa, kita balik nanti. Pasal 12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Insya Allah. Jadi Gurindam 12 ini itu menjadi literatur pokok itu orang Malaysia. Dan Ali Haji ini orang yang pertama menyusun tata bahasa daripada Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Jadi kita juga sebagai bangsa Indonesia tetap harus cinta terhadap apa yang ada di Indonesia. Dalam bergaul mungkin sehari-hari mungkin ada sifat mungkin saya kasar atau personal mungkin saya tidak sadar. Ya saya mohon maaf. Ya tetap kita menjalin silaturahim mungkin hanya bisa melalui email ataupun Facebook. Mungkin sinyal setelah sampai di tengah air mungkin agak sedikit. Sinyalnya menyesuaikan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya mohon doa mudah-mudahan saya dan kawan-kawan bisa berkumpul bersama keluarga di Indonesia. Ada pantunnya lagi Pak? Udah dia yang Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Musbuk yang selama ini sudah menyusun atau mengarrange berbagai kegiatan sehingga kita tetap dapat banyak mendapatkan ilmu tentang agama. Saya tinggal melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Agung dan Pak Minan. Untuk pesan-pesan barangkali bagi rekan-rekan yang baru mulai studi, pertama dari sisi saya itu hal yang mungkin penting itu kita perlu mengetahui karakteristik sensei yang satu dengan yang lain itu punya karakteristik tertentu. Nah, untuk kasus saya perlu pelajari karakteristik sensei. Sebagai contoh, sensei saya itu orangnya setiap memerintahkan sesuatu itu maunya cepat. Selalu perintahnya itu di belakangnya itu now. Nah, jadi itu salah satu karakteristik sensei saya. Jadi saya usahakan apa yang selalu beliau minta segera saya siapkan dan berikan ke beliau. Kemudian biasanya nanti beliau koreksi. Itu yang pertama. Untuk sensei saya itu karakteristiknya yang saya pahami betul itu setiap dia minta sesuatu ke saya tidak lama terus terang Pak ya. Jadi email di lab saya itu paling
20-30 menit itu selalu saya cek. Bahkan bisa lebih singkat, 10 menit tiap hari. Jadi begitu sensei ngirim email tanya sesuatu, 5 menit udah terbalas tuh. Jadi lebih cepat kayaknya lewat email daripada kontak lewat telepon. Nah itu yang pertama, yang perlu mungkin rekan-rekan yang baru mulai studinya, kita perlu memahami karakteristik sensei. Tapi ini tentunya beda-beda karakteristik sensei yang satu dengan yang lain. Itu perlu kita pahami dan coba mengikuti ritme atau irama beliau. Kemudian yang kedua, ya seringkali mungkin ada rekan-rekan yang di Indonesia yang sebelumnya menempati posisi tertentu, kemudian datang ke Jepang ke Fukuoka sekolah. Sebanyak apapun pengalaman kita atau kita menempati posisi di kampus, harapan saya kita menempatkan diri kita di depan sensei itu sebagai mahasiswa. Apapun kita adalah mahasiswa di sini. Jadi sangat penting. Jadi ya, filosofi saya itu ke sensei itu ya kayak samina wata gitu. Apa yang sensei katakan ya saya ikuti. Hai sensei. Saya tidak pernah membantah. Itu yang kedua mungkin teman-teman bisa coba amati karakteristik sensei dan coba ikuti ritme beliau dan dua hal ini. Alhamdulillah, seperti mungkin ada beberapa teman yang sudah ketahui di departemen kami itu agak sedikit strict karena terlalu banyak pengalaman rekan-rekan yang sebelumnya yang departemen saya cukup strict. Bahkan tahun kedua sensei saya itu mengatakan ke saya, itu jangan nanti di tempat kita itu kau tahu kan, itu ujiannya berapa kali, bisa sampai 5-10 kali ujian. Itu di tahun kedua itu sensei sudah warning seperti itu. Tapi alhamdulillah saya hanya sekali ujian tutup dan sekali ujian terbuka. Tentunya itu tidak terlepas dari doa. Luar biasa kawan-kawan. Nah, saya pribadi tidak punya kemampuan apa-apa baik dari pengalaman atau ilmu pengetahuan, tapi satu hal yang jadi senjata saya itu adalah doa. Selama ini doa, dan saya kurang pede setiap kali ada meeting atau mau ujian, saya selalu menelpon ibu saya. Kebetulan beliau masih ada, tapi sekarang sudah sakit-sakitan, sudah mulai agak lupa. Tapi saya setiap ada hal yang penting yang akan saya lakukan di sini, apakah di konferensi, saya selalu menelpon beliau. Saya mohon doa beliau. Saya tidak pede untuk melakukan sesuatu yang saya anggap penting sebelum saya menelpon beliau. Dan alhamdulillah itu dahsyat sekali rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan masih punya orang tua, apakah ibu atau bapak, coba rekan-rekan juga bisa memanfaatkan itu. Itu salah satu senjata yang luar biasa. Kalau yang belum tidak punya, yang masih terpisah, itu juga ibunya anak. Itu juga ibunya anak. Jadi doa ya rekan-rekan. Itu hal lain yang juga tak kalah pentingnya untuk kita di sini. Itu luar biasa. Doa ibunya anak. Hal yang lain juga saya berharap kepada rekan-rekan kita tetap saling kontak, saling menjaga silaturahim, dan mari kita teman-teman saling bantu-membantu di sini. Luar biasa mendapat kemudahan di sini dikarenakan begitu banyak bantuan dari rekan-rekan semua.
bersama kita. Sekecil apapun bantuan itu luar biasa itu. Betul-betul sampai pulang ke Makassar itu tidak akan terlupakan. Luar biasa. Jadi mohon rekan-rekan antara satu dengan yang lain, mohon mari kita saling bantu. Teman-teman, apalagi jika ada teman-teman yang mengalami kesulitan. Itu harapan saya. Yang terakhir, pada kesempatan ini saya juga mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan yang mungkin saya tidak sengaja, baik saya dan istri. Mohon dimaafkan. Demikian pula saya juga ikhlas dan memaafkan juga rekan-rekan semua. Jadi sekali lagi saya mohon dimaafkan jika ada hilaf atau kesalahan yang kami lakukan, dan jangan sungkan-sungkan jika teman-teman nanti ke jalan-jalan misalnya ke Makassar, bisa kontak saya. Di Bilis itu tetap saya terserah tidak aktif melakukan posting, tapi saya selalu baca email saudara, selalu baca. Jadi jangan sungkan-sungkan jika teman-teman ke Makassar. Saya di Kopertis wilayah 9 Sulawesi, atau bisa juga di Stimi Karisma Makassar. Jadi teman-teman bisa kontak, insya Allah kita bisa. Ya, ada sop kondro, ada kondro bakar, ada coto. Insya Allah jangan sungkan-sungkan. Nanti bisa juga saya berikan nomor telepon. Saat ini juga nomor telepon simpati juga sudah saya aktifkan. Nomor baru ya? Kamu hilang ya? Nomor baru. Nah, saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon dimaafkan atas hilaf dan kesalahan kami yang akan pulang ini. Doa saya kepada rekan-rekan, dukungan dan support saya kepada rekan-rekan, semoga studi dan segala aktivitas rekan-rekan di sini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa kembali bersua di tanah air. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya. 自由をかける鳥よ、振り返ることもせず、勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、懐かしい友の声、ふとよみがえる、意味もないいさかいに泣いたあの時、心通った嬉しさに抱き合った日を、みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて、勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に